Kalau mau berhasil mulai hari ini sebelum keluar dari ruangan ini, jangan coba-coba minta uang pada orang tua. Berapa ayamnya? Kenapa? Sapi? Kambing, Bro. Berapa? Di rumah kalau ayam sekitar 15, kalau kambing baru 6. Tahu nggak ayamnya itu 2 orang tadi? 6 juta ekor. Tapi sudah memulai. Mau berhasil ayam? Mau berhasil seperti itu? Tidur dengan ayam, ajak diskusi mereka. Jangan beri kesempatan dia berteriak. Dan jangan makan pagi, siang, malam sebelum ayamnya makan siang, malam. Sederhana itu sukses. Semudah membelikan telapak tangan. Dan mudah berteriak. Mudah melihat kesalahan orang. Tapi dia tidak ngaca. Lebih banyak kesalahannya mereka. Dan dia perbincangkan. Apa diperbincangkan? Terkadang bupati, gubernur, menteri. Terus dia beli rokok saja susah. Jadi mau berhasil ayam, supaya ayamnya bisa 500.000 ekor, 1 juta ekor, tidur dengan ayam, diskusi dengan ayam, kenali mereka, sayangi mereka, dia pasti menyayangimu. Apalagi, ada nggak yang masih minta uang sama orang tuanya? Hati-hati. Kalau kamu tidak jujur hari ini, susah aku rubah nasibnya. Susah aku rubah mindsetnya. Ada nggak yang minta? Nah, itu musibah itu. Kenapa? Kamu bersandar bukan pada dirimu. Dan Anda sudah dewasa. Kalau perlu, jadi tukang batu. Dan itu lebih mulia daripada meminta uang pada orang tua. Jadi tukang batu, pelihara ayam, pelihara kambing, memang tidak mudah menurut orang yang tidak ikhlas. Nah, pemuda tani, sudah ada yang bertani belum? Atau simbol saja, atau baju saja, atau stempel aja? Ada yang bertani nggak? Ada, angkat tangan. Tani apa, nak? Berapa hektar? Kalau yang di tengah berapa hektar? Berapa hektar? Sekitar 100 meter. 100 meter. 100 hektar, 100 meter. Oh, masih kuliah? Oh, itu sudah bagus. Masih minta uang SPP sama orang tua? Ah, itu salah. Itu musibah. Pak Ketua, kamu itu sudah benar. Itu awal 100 meter dulu, nggak apa-apa. Kalau perlu tanami pekarangannya orang. Aku yang kasih bibit. Perintah Pak Ketua Praksi nanti, bibit banyak di pertanian. Apa aja ada untuk pemuda yang hari ini. Aku kasih bibit apa aja ada. Tapi mulai nggak apa-apa, 100 meter aja dulu. Berikutnya bulan depan 100 hektar, 2 bulan ke depan tambah lagi nolnya 1, 1000 hektar, bulan depan 10.000 hektar. Dan pasti bisa. Yang Ustaz, hati-hati penelitian nanti sampai umur 70 tahun. Berhenti itu. Bisa ya? Semua dalam ruangan ini atas rekomendasi Pak Ketua Praksi, Ketua Pemuda Tani, apa ada di pertanian. Beliau yang kasih uang banyak uang di pertanian. Tapi harus dipertanggungjawabkan. Pak, Ya. beternak ayam, Pak. Ternak ada, ayam ada, kambing ada, sapi ada, tapi jangan dijual. Pak Ketua kemarin minta ayam, minta sapi. Dulu minta sapi, minta ayam. Iya, betul. Sesudah itu, asal selesai lebaran, itu tinggal 50%. Kemana? Mati. Bagaimana mati? Dipotong. Saya bilang, ayamnya saja tetangga dipotong, apalagi ayam kita. Oke, pemuda, Anda tentukan dari sekarang. Kalau Anda betul-betul mau jadi petani, itu masa depannya sangat cerah. Konglomerat Indonesia, 80% dari sektor pertanian. Dari sektor pertanian. Ini konglomerat, kita bisa, masih ada nggak? Ah, ini. Itu dari pertanian. Sawit. Malah yang nomor 1 rokok, yang dilarang saja. Yang dilarang saja kaya banget.
Yang dilarang. Dan ini bekerja dalam kondisi senyap. Jangan-jangan habis energi kita untuk seminar. Dulu aku udah hadir di sini Pak Ketua ya. Hadir di sini, maaf, ini berita bagus. Selang-seling bagus. Kami hadir di sini dulu, diundang Pak Ketua, itu target swasembada 4 tahun. Hadir di sini. Karena Pak Ketua mendesak, aku tahu, mungkin Pak Ketua yang punya kontribusi besar terhadap swasembada karena membisik Presiden, itu Menteri perlu ditekan. 4 tahun jadi 1 tahun, dan hari ini insya Allah hampir pasti swasembada kita raih secepat-cepatnya. Dan ini tercepat. Bapak Presiden kita luar biasa. Aku malu Bapak Presiden. Awalnya dulu sebelum kami dilantik 4 tahun swasembada. Setelah 21 hari 3 tahun. Setelah 45 hari jadi 1 tahun. Jadi targetnya yang berubah maju. Tapi itulah pemimpin yang baik. Karena pemimpin yang baik adalah memberi tekanan pada anak buahnya. Guru yang baik memberi tekanan pada anak buahnya. Karena tekanan itu menghasilkan energi, menghasilkan pendekar. Tetapi yang mengeluh, memanjakan, itu wassalam. Tidak ada cerita pendekar itu atau pelaut ulung lahir di kolam renang, tapi dia diuji dengan ombak besar di laut Banda, baru bisa pendekar. Nah, harus mendapat tekanan. Tahu tekanan kemarin? Jangan kira swasembada gampang. Tekanannya adalah kami pertigo. Aku pikir sudah menyeberang. 7 jam dirawat baru bisa bangun. Karena kami harus kejar stabilkan harga, satu sisi harus berproduksi, satu sisi harus melawan mafia. Tetapi Pemuda Tani aku belum lihat komentarnya. Melawan mafia, berproduksi, kemudian kita mengejar ketertinggalan. Stabilkan harga. Jadi 3 ini dalam waktu yang bersamaan. Dan itu tidak mudah. Nah, alhamdulillah ini membuahkan hasil. Ini kenaikannya tertinggi selama lompatannya ini tertinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tertinggi lompatan kenaikan produksi dalam waktu singkat. Selama data BPS berubah. Mungkin ini tertinggi selama 20 tahun lompatannya. Dan yang mengatakan tertinggi adalah BPS. Kemudian FAO. Ini FAO. Kemudian ini FAO, lompatan kita nomor 2 terbesar dunia. Kemudian Amerika, United States Department of Agriculture. Ini yang saya heran, Pak Ketua, aku juga bingung. Ini April, dia katakan produksi 34,6. April. Gila, kita belum tanam dia sudah tahu. Nah, ini aku masih penasaran. Sekarang produksi buka 34 buka. Ini angka Amerika ini 34,7, beda 0,1. Jadi kita harus akui, malah FAO kalah. Padahal ini organisasi dunia. Nah, Pemuda Tani, apa yang Anda bisa lakukan? Kalau dalam ruangan ini ada 100 mungkin ya 50 orang. Kalau bergerak bersama-sama, ini bisa mengubah ekonomi Indonesia. Tetapi kalau Anda cuma seminar, rajin, wassalam, tutup buku. Nggak usah berharap banyak. Kalau Anda tidak merubah mindsetnya, selesai. Nggak usah. Kemarin kami wartawan, Pak Ketua lapor, kami Pak Mentan, ada beras busuk, 29. Aku katakan, cukupkan 30. Supaya bulat. Terus 30 dibagi 4,2 juta, itu 0,071%. Benar. Berarti 0,071% yang Anda perhatikan, tapi Anda tidak memperhatikan 99%. Di situ masalahnya Anda. Anda salah memandang ini pertanian.
Dan saya tanya balik, dulu tidak ada beras busuk. Iya, karena berasnya yang tidak ada. Diimpor, jadi tidak ada yang busuk. Jadi kadang, dan itu ahli yang memberi tahu, memang kasihan ya. Ini tertinggi selama merdeka. Dan tahu apa? Ini gagasan besar Bapak Presiden. Ada 19 regulasi dibongkar. Ada lebih ekstrim baru-baru ini, tidak pernah terjadi. Ini regulasi dibongkar. Bapak Presiden hanya 2 hari, 3 hari, impres keluar, perpres keluar. Yang dulunya 3 tahun, 4 tahun, bahkan 5 tahun. Bahkan tidak keluar. Ini 3 hari. Ada lebih ekstrim baru-baru. Harga pupuk dulunya itu naik tiap tahun, Bu Endang ya. Iya. Tiap tahun. Ini turun 20% dan harga tetap. Volume subsidi naik 7, lapor Pak Ketua, naik 700.000 ton. Hampir 1 juta. Harga turun 20%. Iya. Volume naik dan menyelamatkan 500 triliun ke depan. Ini. Jadi ini yang kita tidak hemat karena kebijakan maaf yang perlu diperbaiki. Jadi 1.000 triliun. Sampai 2035 kita selamatkan hemat 513 triliun. Itu pentingnya kebijakan dan pentingnya berproses. Tapi kalau duduk-duduk minta uang kepada orang tua, mau membaca kebijakan, ini masalah. Ini masalah karena itu holistik. Orang yang mampu melihat celah-celah proses itu yang pernah berproses. Anak muda mau yang kuliah, mau yang tamat dan seterusnya. Karena izin Pak Ketua, saya harus lanjutkan lagi. Tapi Pak Ketua yang undang wajib kita datang. Ini tadi aku lari-lari, aku tinggalkan acara sebagian. Saya bilang besok lagi dilanjut. Saya terima tadi perwira dengan jenderal ya. Ada 14 berapa. Saya bilang besok lagi datang. Karena hari ini saya harus ke... Ini kalau pemuda ini penting. Harapan bangsa. Ini harapan bangsa. Nah, anak-anakku, saudaraku, mimpi itu gampang. Mengeritik itu gampang. Menghujat itu gampang. Tapi bertindak untuk merah putih itu tidak gampang. Berbuat yang persisten itu tidak gampang. Omong-omong itu gampang. Mengeritik orang gampang. Yang paling gampang adalah bernarasi, membuat narasi. Dan itulah terendah. Dan perhatikan, kalau ada biasa narasinya bagus, indah di telinga, itu biasanya tindakannya kurang. Actionnya kurang. Dan yang paling berat anak muda, bertahan dalam tekanan. Bertahan dalam, ini paling berat. Yang bertahan dalam tekanan. Nah, anak muda perhatikan tuh. Struggle now. Tuh, yang kedua, nih. Kalau Anda berjuang sekarang, di umur nanti 35, 30, Anda enjoy. Tapi kalau Anda bermain-main hari ini, kamu dijemput penderitaan nanti umur 35 menuju 40 dan menderita sampai liang lahat.